Terakhir gue mau nanya, kode apa aja sih yang udah lu dapet Bang dari nonton video mereka? Terus gimana menurut lo hubungan mereka? Apakah ada yang spesial kah atau just for friend gitu? Yo, welcome back to my channel Sukri Lahi Pratama. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan janji aku beberapa hari yang lalu gitu, kalau aku tuh bakalan bikin video ngebahas tentang bagaimana hubungan si Vicky Naki Dayana, maksudnya Vicky Naki dengan Tuba teman-teman. Bagaimana kelanjutannya, kedepannya, kontennya seperti apa. Jadi gini, lu jangan ketawa bang, gue grogi loh. Ini pertama kali kita gak sembarang di channel gue loh gitu. Oke, jadi teman-teman di video ini tuh aku mau ngebahas tentang gimana ya kelanjutannya. Kayaknya nanti tuh Vicky bakalan bikin konten seperti apa dengan Tuba dan kode-kode apa aja yang udah kita dapat. Dan kali ini aku nggak sendiri teman-teman, aku tuh temenin dengan seorang bapak-bapak gabut, seorang bentar dong, gue kenalin dulu nih, seorang pembuat konten. Dia nggak mau disebut dengan konten kreator, dia maunya si bapak gabut, si pembuat konten. Nah jadi teman-teman, kalau seandainya di video aku dan video dia tuh mirip, itu biasa, kami tuh saling berbagi konten gitu. Jadi kalau seandainya Sukri ada konten baru, yuk gas bang gitu. Oke bang, lu dari setelah 7 part yang kita ikutin si Vicky sama si Tuba selama di Turki gitu, selama mereka udah makan di rumah makan Padang versi Turki, apa yang udah lu tangkep dari hubungan mereka berdua ini? Sebelumnya gue mau cerita dulu ya. Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Pening dia guys. Jadi sebelum bahas itu kita cerita dulu bahwa kita ini telat ya teman-teman membahas masalah Vicky dan Tukba. Karena yang kita tahu Vicky dan Tukba itu gue baru lihat itu baru mungkin seminggu kemarin ya. Jadi itu lewat di beranda YouTube gua dan gue ngecek kok Vicky ada di Turki nih dan ada temennya gitu ya Tukba itu. Jadi gue penasaran banget, akhirnya gue tonton langsung simultan 4 episode ini dan gue ngerasa ada chemistry yang hadir dulu gue pernah rasain. Jadi gue merasa kayaknya ini dapet banget gitu ya. Jadi itu awalnya gue pengen banget bikin konten tentang Vicky dan Tukba gitu. Jadi lu kayak ngerasain waktu ini ya, kayak waktu pertama kali ngikutin Vicky Naki dan Dayana ya. Betul. Jadi ada semacam perasaan seperti itulah. Jadi kayaknya ini mirip-mirip. Ini bukannya ngelihat mereka sama ya, tapi perasaan yang gue rasakan. Jadi setiap orang tuh kan ketika nonton video ada yang dia rasain. Nah itu gue yang ngerasain kayak dulu pertama kali nonton part 1 ketika masih di dormitory ya, universitas dia. Itu yang gue rasain waktu gue pertama kali nonton part 1-nya si Tukba sama Vicky. Makanya gue kayaknya seru banget nih gitu. Tapi gini bang, kalau menurut aku ya, perbedaan dari Tuba dan Dayana ini, walaupun chemistry-nya hampir sama kayak yang lu bilang, cuman perbedaannya tuh Tuba adalah tipe cewek yang misterius. Dia tuh nggak bisa kita cari kayak sekolahnya di mana, tentang kehidupan dia lah, itu sangat sulit dicari gitu. Bahkan sampai hari ini pun aku belum nemu sama sekali channel yang ngebahas itu. Nah, tapi berbanding terbalik dengan waktu Dayana. Dayana itu kita bikin tentang nama Dayana. Nah, itu dia langsung keluar semua profilnya gitu. Nah, yang kedua, perbedaannya menurut gue ya, itu dia ini tidak show off ya, nggak show off bang. Jadi seperti yang kalian tahu ya teman-teman ya, bahwa Tukba ini tidak pernah jarang banget buat ngupload story, bahkan juga live-nya nggak pernah. Berbeda dengan cewek-cewek yang udah bikin konten bareng Vicky. Mereka semua pasti kalau udah naik followernya gitu bang ya, pasti udah ini sering-sering live, sering-sering bikin story. Jadi kayaknya si Tukba ini adalah cewek yang misterius dan sangat langka lah.
meskipun dia tuh apa bang, jarang bikin story. Yang bikin aku tuh tertarik dengan si Bahas Tuba ini tau nggak bang? Waktu di part 1, bukan part 1 sih, waktu di Discord. Nah, kan si Tuba sama si Vicky baru kenalan tuh. Tuba itu tipe ceweknya kelihatan kalem-kalem aja. Tapi pas udah mulai part 1 sampai part 7, itu kelihatan banget barbarnya nih cewek. Dia beda banget kalau dari media sama real life. Kalau pandangan lo sendiri gimana? Iya, bener banget. Gue juga ngerasain itu ketika gue kan kita terbalik ya, Kri. Kita lihat realnya dulu, baru kita ngelihat video-video yang pernah dia bikin Nah, ternyata. video pertama gitu ya. Iya betul, kita terbalik, Kri. Jadi realnya dulu kita lihat, baru kita ngelihat historinya dia. Ternyata dia itu pernah ada di channelnya Ari Agassi Tambayong, dan kita tontonin tuh, Kri ya. Jadi wah, ternyata Tugba ini awalnya memang orangnya pendiam dan nggak banyak pembahasan yang menurut gua seperti Ari Agassi family yang lain gitu ya, member-member yang lain. Dia tuh spesial banget dan menurut gua. Dan setahu gua yang di part 1 sampai 7 dia orangnya ceria banget dan istilahnya komunikatifnya bagus gitu ya sama Vicky. Tapi itu berbeda ketika dia pertama kali ketemu Vicky. Groginya minta ampun. Pokoknya aduh, gue udah bikin video reaksinya juga ya. Gue ya. Iya, sampai kasihan sama kayak dia. kenalan kita yang salting gitu. Sumpah. Iya, gue ngerasa apa yang dia rasain gitu. Jadi dia humble itu sangat banget berbeda. Ya, itu sangat berbeda ketika dia ketemu langsung sama Vicky. Ya mungkin karena komunikasinya selama, yang gue tahu kan yang terlama itu kan 11 bulan ya, mungkin 11 bulan sampai dia ketemu di Turki itu udah banyak komunikasi yang kita lewatin gitu, Kri. Jadi ya perbedaan itu ada mungkin ya. Nah tapi gue mau balik nih bahas tentang chemistry ini. Nah lu bilang tadi chemistry-nya hampir sama dengan Dayana, tapi lu pasti sependapat sama gue bahwa sampai hari ini tuh belum ada video Vicky yang selain sama Dayana yang bisa tembus 10 juta dalam jangka waktu beberapa hari. Betul. Nah, tapi bang, perbedaannya gitu ya. Meskipun waktu sama Dayana itu videonya tembus 10 juta, berjuta-juta lah dalam berhari, bahkan mendongkrak popularitas Vicky, kita nggak bisa bohong ya, itu beneran ya. Tapi nggak ada yang masuk trending, berbeda dengan Tugba. Tugba ya. Sampai kemarin tuh trending 3 loh. Betul. Trending 3 seluruh Indonesia ya, itu suatu prestasi buat Vicky sendiri ya. Selama sama Dayana yang videonya mungkin puluhan juta itu belum pernah mencapai titik itu gitu ya. Dan gue juga memang agak bingung dengan algoritma Google ya, bagaimana dia bisa menetapkan YouTube bagaimana dia bisa menetapkan satu video itu menjadi viral ya, viral 1, viral 2, viral 3, dan itu nggak ada hubungannya sama jumlah penonton. Gua sih berpendapat mungkin kan kalau kita YouTube channel YouTube kan ada namanya statistik itu, Krik. Jadi statistik itu nggak hanya jumlah total penonton, tapi bagaimana penonton itu berinteraksi sama berapa lama dia ada di channel itu. Dan kemungkinan walaupun penonton Tugba itu mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi itu aktivitas penonton, interaksi penonton sama berapa lama dia ada di channel itu mungkin menyebabkan dia bisa trending. Bukan karena durasi ya, durasi tonton. Ya, durasi dan macam-macam sih, banyak sih algoritmanya YouTube yang kita sampai sekarang masih bingung ya, Kri, menentukan itu ya. Jujur ya Bang ya, kalau karena kita udah ngikutin dua kisah inilah gitu. Sebenarnya yang bikin konten Vicky cewek-cewek itu bukan cuma 2 ini, banyak gitu. Ada yang dari Korea, ada yang dari Iklan Bembeng, ada juga yang dari Indonesia. Tapi nggak ada yang kenapa nggak ada yang semenarik ini, nggak tahu lah ya. Mungkin chemistry-nya lebih dapat kedua ini. Makanya gue lebih pengen ngebahas tentang perbandingan kedua ini, si Dayana dan Tugba lah gitu. Nah seandainya gitu, si Vicky masih bisa bikin bukan seandainya sih, gue lebih nanya ke prefer gitu. Menurut lu lebih suka konten Vicky dengan Dayana atau konten Vicky dengan Tugba? Kalau suka dan tidak suka sebenarnya nggak bisa apple to apple ya. Kalau antara
Tukba sekarang nggak ada masalah, belum ada masalah jatuhnya ya. Sedangkan dengan konten Dayana kan kita tahu ada masalah. Dan itu udah lampau lah sebenarnya, kita udah Salah sepatu kulit biawak. nggak mau bahas itu ya. Tapi secara apple to apple, kalau misalnya kita mau membandingkan gitu ya, ketika pertama kali Dayana ketemu dia dengan baik-baik aja nih, sampai pada sekitar bulan Februari itu jadi bermasalah. Menurut gua euforianya memang dari teman-teman tuh lebih banyak di Dayana. Itu terbukti dengan berapa banyak viewer di videonya. Itu euforia ya. Dan ketika Vicky udah banyak nih konten dengan cewek lain, dan endingnya nih di Tukba ketika dia ketemu langsung gitu, itu penonton gue rasa udah mulai dewasa gitu ya, udah mulai ngertiin, udah mulai bijaksana, nggak seperti dulu ketika pertama kali Vicky memang menjalin suatu hubungan yang menurut gue hanya dia yang tahu gitu ya. Jadi orang-orang penontonnya merasa euforia yang berlebihan. Dan ketika udah di titik Tukba ini, penonton jauh lebih bijaksana dalam menonton dia gitu. Jadi menurut gue sekarang mudah-mudahan ya nggak banyak istilahnya percecokan antara netizen untuk mendukung Vicky dan Tukba. Apalagi nanti ada film ini dibandingkan dengan Daya, gue rasa udah nggak perlu. Nah nanti itu pasti ada juga ya para followers atau mungkin subscriber yang bilang only Vicky, only Dayana, atau mungkin mereka ini nggak suka dengan Dayana. Itu hak kalian ya teman-teman ya. Jujur, kami ini hanya sebagai penyalur informasi. Kalau kalian pernah nonton di TV tuh gosip gitu kan, nah akun-akun gosip, nah kami ini seperti akun-akun pemberi gosip lah gitu ya. Kita ini cuma sebagai penyiar beritanya teman-teman. Kalau untuk kalian yang suka dan nggak suka itu hak kalian. Ya Bang ya? Nah, betul. Gue juga mau bilang nih sama teman-teman, kami ini bikin konten ya gimana ya, menyalurkan informasi aja gitu. Yang penting kalau bagi kami itu berguna buat fans itu ya itu hak kalian gitu. Ya Bang ya? Betul. Nah, karena memang kita nggak bisa memuaskan semua pihak ya, Kri. Benar. Jadi tentu ada aja orang yang nggak suka gitu terhadap apa yang kita berikan. Walaupun kita mungkin cuma sekedar informasi. Tentu orang ada yang pro dengan kita, ada yang wah kita musuhin nih, gini. Ada aja orang seperti itu. Kita nggak bisa istilahnya membuat semua orang suka dengan kita gitu. Membuat semua orang suka dengan kita. Jadi ya kita balikin aja ke mereka bagaimana kita, kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, kalau disuka ya ditonton, support kita buat memberitakan tentang, untuk saat ini mungkin gue mau memberitakan tentang Tukba dan Vicky Naki gitu. Nah kalau menurut lu nih Bang, setelah part 7 dan juga sebenarnya masih ada video selanjutannya kan selain part 7, cuman sayangnya kan kemarin tuh sempat kehapus sama timnya Vicky, jadi kehilangan. Kita kan udah coba buat ngechat Vicky, udah coba ngasih solusi, cuman kayaknya memang nggak bisa dikembaliin nih. Nah, kayak menurut lo, gimana bagusnya konten mereka berdua selanjutnya? Apakah Vicky dan Tukba bagusnya bikin Zoom berdua lagi, kayak yang udah-udah, atau si Tukbanya yang datang ke Indonesia? Ada baiknya menurut gue ya. Kan dia baru bikin kalau nggak salah untuk Zoom ya bukannya Ome ya, Zoom ya, bersama Tukba itu mungkin dua video apa satu video, Krik? Gue belum nonton. Vicky bersama, kalau nggak salah gue nonton satu yang ketika dia bareng-bareng nelponin teman-temannya gitu, dan salah satunya dari Tukba. Jadi masih banyak yang belum dieksplor dari Tukba ya. Itu nanti atas kemauan Tukba juga ya, nggak usah dipaksa juga gitu ya. Jadi menurut gue enaknya sih kita nih sebagai penikmat cerita mereka, enaknya nih Zoom aja dulu, karena nggak mungkin dalam jangka waktu dekat mereka bisa bertemu lagi kan. Betul. Perlu waktu untuk bisa ketemu lagi, biaya dan macam-macam kan perlu disiapkan gitu ya. Sponsor. Nah, kalau misalnya dia bikin konten lagi
Zoom atau apa, itu kan bisa mendatangkan sponsor untuk kira-kira Tukba ini bisa didatangkan ke Indonesia dan sekaligus bisa Proyek lah, ada proyek gitu menjadi ya. sponsor, ada sponsornya Ah, gitu. Nggak mungkin dengan biaya sendiri, kasihan juga Tukba kan masih ya, sekolah, ya kan? benar. Nggak mungkin dia bisa bikin uang sendiri. Gue Tapi sih berharap seperti gini bang, Tukba itu menurut gue ya, selain dia misterius, hmm, unik, dia itu juga hmm, ini loh, perhatian gitu. Dan ketika dia tuh udah asik sama orangnya, dia tetap nyempatin satu atau dua perhatian secara tidak langsung. Itu yang bikin iya. kita tuh greget nonton. Ya kelihatan di video itu perhatian Tukba itu uh, ya kayak apa ya, beda aja sih. Dan itu tipe-tipe cewek yang memang bener detail juga terhadap cowoknya gitu ya, ketika dia membawakan kameranya. Dan menurut gue itu jarang banget cewek yang seperti itu, apalagi di dunia luar ya, misalnya di Turki macam-macam itu biasanya kan cewek dan cowok itu biasanya udah cuek-cuekan, independen sendiri. Tapi di sini kelihatan apa ya, budaya Asia ini kelihatan banget nih, menghormati tamunya, menghormati cowoknya gitu ya. Itu yang masih gue salut. Ada kalau Turki kan jatuhnya Asia Timur dan Eropa ya. Dan gue berpikir kalau di dalam bayangan gue orang Eropa itu udah istilahnya bebas gitu kan. Jadi nggak mau terikat sama budaya-budaya Asia gitu. Tapi ternyata Turba berbeda. Dan itu diceritakan sama Vicky sendiri ya, ketika Iya, kemarin yang kemarin. orang-orang Cuman bisa kelihatan cewek ya dari wajah Vicky itu dia masih bad mood, masih kecewa lah gitu. Videonya hilang gitu. Tapi gini, ada yang gue kesel si Tukba nih teman-teman. Itu dia tuh kan susah dicari profilnya ya, jarang bikin ini konten gitu. Iya. Jadi kami yang bikin kontennya ini susah gitu, mau bikin konten tentang Tukba nih yang mana lagi. Seharusnya tuh sering lah buat Tapi, konten. tapi mungkin ada baiknya buat mereka juga, buat Tukba sendiri sama buat Vicky juga gitu. Jadi mungkin Vicky udah belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Nggak hanya sama Dayana, mungkin ya ada yang Beng Beng, ada yang Thailand, ada yang itu terlalu open ya, terlalu terbuka. Ceweknya juga punya apa ya, YouTube sendiri, punya Instagram sendiri, yang itu memang mereka setiap ada konten dengan Vicky ya memanfaatkan sebaik-baiknya buat mereka. Dan ini beda sekali dengan Tukba. Tukba sama sekali tidak Membuat konten. membuka IG-nya bersama Vicky. Cuma satu foto gue lihat yang ada di IG-nya Vicky, dan menurut gue ini walaupun tidak baik untuk kita, mungkin baik buat mereka. Tidak baik untuk kita gitu ya. Nah bentar, terakhir nih, ini terakhir karena udah panjang banget nih video kita nih ya. Terakhir gue mau nanya, kode apa aja sih yang udah lu dapet bang dari nonton video mereka? Terus gimana menurut lo hubungan mereka? Apakah ada yang spesial kah atau just for friend gitu? Anjay bahasa Inggris gue gitu kan? Ya cincin ya, selain cincin gitu. Ya. Ya yang gue tahu yang dari lu kan cincin. Kalau dari gue, kode yang gue udah keluarin di video gue sebelumnya, yaitu dia itu makan roti di suatu restoran, itu Memakan makan roti padang berdua. versi Turki bang. Nah, tapi roti Padang nggak ada rotinya bro. Ada ntar. Jadi itu menurut gue bukan budaya Asia banget ketika kita ngasih makan satu roti untuk dua orang gitu ya, dan itu dalam satu gigitan. Itu kode pertama. Yang kode kedua itu dia minum dalam satu sedotan. Itu udah gue Iya kan? terangin di video. Iya, Gue nggak minum dalam sadar satu loh. Gue sedotan. nonton tapi gue nggak sadar gitu. Banyak yang pasti nggak sadar, tapi ya itu lu kan nanyanya kan kode-kode. Iya, Mungkin bukan kode-kode. kode-kode kan, itu yang bisa gue ungkapkan, Ini kemungkinan bukan kode-kode kode-kode yang beneran ya teman-teman ya. Ini cuman sebagai cocologi ya. bisa jadi kita salah, tapi menurut gua itu bukan budaya kita. Dan kalau seperti itu kayaknya udah deket banget, Oke, udah ada suatu yang spesial. Ya oke. kita nggak tahu. Nggak itu tahu lah itu apa itu buat gitu ya. Kita pura-pura sama nggak tahu Tugbanya. aja ya. Iya. Padahal dalam hati kita nih udah yakin banget nih.
Aduh. Oke dah. Mungkin inilah percakapan kami berdua tentang prediksi lah gitu tentang bagaimana konten Vicky dan Tukba ke depannya. Dan juga gimana penilaian kami tentang Vicky, Tukba dan Dayana. Untuk teman-teman yang punya pola pikir sendiri, punya pendapat sendiri, kalian silahkan tuliskan di komentar bagaimana tanggapan baiknya, dan kami harap komentarnya positif semua ya. Jadi jangan ada musuhan lagi lah gitu. Udah merdeka masih juga musuhan gitu kan. Supling pala 77 tahun kita merdeka masih aja kita saling hate speech ya. Wode. Jadi lu dengerin nih bapak-bapak gabut nih ngomong kayak gini nih. Ntar lagi diceramahin lu. Ya udah, daripada gue ceramah, kemudian kita tutup aja. Oke, gue tutup. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku dan juga channelnya Sejadah Biro ya. Ya Sejadah Biro ya bang ya. Nah, ntar lagi di bawah lah. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.